Nah, jadi FPB itu kan bilangan terbesar yang bisa ngebagi dua angka, dua bilangan atau lebih. Nah, kalau KPK itu kelipatannya, kelipatan terkecil yang jadi kelipatan bersama dari dua bilangan atau lebih. Nah, caranya contohnya kayak gini. FPB dan KPK 12 dan 14 gitu ya. Kita kotain dulu kayak gini. 2 bisa nggak bagi 2 ini? Kita mulai dari angka yang terkecil. Bisa. Oke, kita taruh di sini ya angkanya. 12 bagi 2 berapa? 6. 6. 14 bagi 2? 7. 7. Nah, 6 sama 7 ini masih bisa dibagi 2 nggak? Yang angka 6. 6 bisa. 6 bisa. Nah, 6 bagi 2 berapa? 3. 3. Bisa nggak dibagi sama 7 bagi 2? Tidak. Nah, berarti turunin terus sini ya. Nah, 2 masih bisa bagi 3 atau 7? Tidak. Tidak. Nah, selanjutnya angka berapa lagi? 1. Enggak, 1 enggak. Habis 2, berarti kan 3. 3 bisa nggak bagi 3 sama 7? 3 bagi 7. Enggak. Nggak bisa. Kalau 3? Bisa kan? Nah, 3 bagi 3 berapa? 1. 1. Nah, ini turun kalau nggak bisa dibagi. Terus kita buat kotaknya. Nah, angka berapa selanjutnya, angka berapa lagi yang bisa dibagi sama 7? Ada. Angka 7. Nah, dari sini 1. 7 bagi 7, 1. Nah, kalau misalnya angka yang di sini, ini misalnya angka yang 2 ini, bisa ngebagi 2 di sini. Nanti ini saya lingkarin kayak gini. Tapi kalau misalnya cuma bisa 1, kayak angka 6 doang nih kan bisanya, nggak usah dilingkarin gitu. Paham nggak? Nah, terus kalau buat FPB, angka yang dilingkarin aja yang diambil. FPB. Yang dilingkarin angka berapa aja? Angka 2. Angka 2. Nah, KPK-nya semua angka yang di sini bisa kalikan. Ada angka berapa aja? 2. 2. 3. 7. 7. Nah, coba 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 3? 4 kali 12. Nah, 12 kali 7 berapa? Coba 7 dikali 2 berapa? 14. Taruh 4-nya di sini. Nah, satunya di sini. Nah, 7 kali 1. 7. 7. Nah, ditambah angka ini 1 berapa? 8. Nah, di sini 84. Nah, berarti hasilnya 84. Nah, gitu caranya. Kita coba ya. Sebelah kanan, paling kecil yang ditaruh sini. Kalau yang sama nah, 5 kali 1. Betul. Jadi coba ditambah 1 yang di sini. Kalau Sini 1 juga kan? Nah, FPB-nya angka berapa aja? kalau biasa berapa? 1000. 100 artinya ratusan ya. Kalau thousand artinya ribuan. Nah, coba bahasa Inggrisnya 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 6. 5, 5. 5, 5. 6, 6. 7. 9. 7, 7. 8, 8. 8, 8. 9. 9,
Nine. 9, 10. 10, Coba 11. 11. 11, 12. 12. 12, 13. 13. Nah, jadi kalau 11 itu sama 12 dia beda. Kalau 11 itu 11, tulisannya kayak gini. Ini 11. 12 itu 12. Nah, kalau 13 itu 13. 13, Kalau 14 tinggal tambahin tin aja di belakangnya. Bahasa Inggris 4 apa? 4, 4 4, tambah apa tadi? Tambah tin. Jadi 4 5, 4 tin. 14, 11 berapa tadi? 11 11 10, 11 12 12 13 13 14 14 15 15. Jadi tinggal tambah tin aja. Nah, baru kalau 20 20 20, 20. 20, Nah, kalau misalnya 21, 21, 22, tinggal tambah angka-angka yang biasa aja lagi. 23, 24, 25, kayak gitu. Coba dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 8. eight, 9, 10, 9, 9, 10. 10. How does lime taste? It tastes sour. Sour tadi apa? Pahit, Sour. Jeruk rasanya apa? asam, Jadi sour itu apa? asam. How does lime taste? It tastes sour. Sour itu apa? Asam. Terus abis Are you hungry? Apakah kamu lapar? Yes. Could you give me noodle please? Iya, bisakah kamu memberiku Piring, sepiring? mie, Apa tadi? Bisakah Sepiring. kamu memberikan aku? sepiring, mie. Jadi yang mana? Nih. Yes. Nama jas itu gaya bahasa yang dipakai untuk membuat kalimat jadi lebih indah, terus lebih menarik dan lebih kuat maknanya. Nah, terus majas itu biasanya nggak bermakna, tapi apa ya, kayak makna kiasan gitu. Kayak misalnya hatinya tuh sekeras batu, bukan hatinya yang kayak batu gitu, tapi maksudnya tuh dia tuh keras kepala gitu.
Paham nggak? Apa tadi? Contohnya misalnya artinya kayak segala sesuatu. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya Maksudnya itu keras kepala, bukan hatinya yang kayak batu, tapi dia keras kepala. Nah, terus ini kan ada macam-macam majas. Ada namanya majas perbandingan. Majas perbandingan itu membandingkan dua hal dengan kata pakai seperti, bagaikan, atau ibarat. Kayak misalnya dia berlari seperti kilat. Dia berlari seperti kilat. Nah, sepertinya itu seperti kilat. Kilat apa? kilat. Itu loh kilat. Maksudnya tuh dia lari secepat kilat tuh dia lari kenceng banget gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, itu pembandingan itu pakai kata seperti, bagaikan, sama ibarat. Kalau yang metafora itu membandingkan langsung tanpa pembanding, kayak yang tuh. Terus ia menjadi bintang kelas, maksudnya tuh dia pintar banget gitu. Itu maksudnya itu kata-kata kekerasan. Terus ayah adalah tulang punggung keluarga, karena kan itu maksudnya tuh Ayahnya kepala keluarga. kan ayah yang menafkahi gitu kan. Terus kalau majas personifikasi itu memberi sifat manusia kepada benda mati atau hewan, misalnya angin berbisik di antara pepohonan. Nah, yang berbisik ini majasnya. Bisa nggak angin berbisik? Enggak. Kan nggak bisa. Nah, itu kan maksudnya di manusia kan, manusia berbisik. Nah gitu. Maaf, kata kiasannya. Nah, kalau majas hiperbola itu kata-kata yang dilebih-lebihkan. Kayak misalnya Air mata menangis. kayak misalnya kita udah nunggu gitu kan, terus kita bilang kita udah nunggu lama, terus kita lebih-lebihkan bilangnya kita udah nunggu 1 abad, udah 1000 tahun lamanya, kayak saking lamanya gitu. Terus habis itu kayak bilang suaranya menggetarkan isi bumi. Nah, kayak gitu kan itu berlebih-lebihan, dilebih-lebihkan. Nah, terus juga ada yang namanya litotes, yaitu mengungkapkan sesuatu secara merendah. Kayak misalnya ini mau ngasih hadiah gitu, terus dibilangnya ini hanya hadiah kecil untuk, padahal ya nggak kecil-kecil amat, padahal bagus gitu, tapi dibilangnya ini hanya hadiah kecil untuk kamu. Nah, terus ada yang namanya majas sindiran. Yang pertama itu ada ironi, itu mengatakan sesuatu tapi maksudnya kebalikan secara halus. Kayak contohnya, kamar kamu rapih banget, bagus banget, padahal berantakan banget gitu, kayak menyindir gitu, kayak gitu. Terus habis itu dibilang tugasnya bagus banget, padahal berantakan, belum selesai. Nah, kayak gitu. Itu kalau sindiran. Coba. Udah paham atau belum? Udah paham atau belum? Udah.
nggak arti norma itu apa? Udah. Norma itu artinya apa? Apa yang dimaksud dengan norma? Norma ada Norma itu aturan yang harus dipatuhi, yang harus diikuti. Itu udah betul namanya. Supaya kehidupan kita tuh jadi tertib, aman, rukun. Ada WA-nya. Nah, dalam kehidupan tuh ada norma-norma, aturan-aturan yang kita ikuti. Jadi kita tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh. Coba di sini deh. Nah, terus ada macam-macam norma. norma hukum. Norma hukum itu apa? Itu punya siapa atur kan? Coba norma hukum itu apa? Norma yang diperintahkan. Norma hukum itu aturan tertulis yang memiliki hukuman bagi yang melanggar. Kayak misalnya kita melanggar lampu merah, dikasih sanksi. Kenapa? Terus kalau misalnya kita apa lagi aturan-aturan yang kalau dilanggar bisa dapat hukuman. Apa? Buang sampah. Hukumannya apa? Sanksi. Terus ada norma kesopanan. Apa maksudnya? Duduk yang sopan. Norma kesopanan itu aturan tentang cara berperilaku yang sopan. Aturan tentang cara berperilaku yang sopan. Kayak misalnya kalau misalnya kita udah dibantuin orang, kita harus bilang apa? Kalau kita udah dibantuin orang, Atau mau pulang sekarang? kita harus bilang apa? Hah? Kalau kita udah dibantuin orang, kita harus bilang apa? Terima kasih. Kalau kita mau minta bantuan, kita harus bilangnya kayak mana? Tolong aku. Nah, kayak gitu. Itu namanya norma kesopanan. Iya, Ya. Terus nggak memotong pembicaraan orang lain. iya. Itu norma kesopanan juga tuh. Norma agama. Norma agama tuh aturan dari mana? Dari agama. Ya, aturannya dari bisa ada aturannya itu dari mana? Dari Allah. Dari Allah. Apa contohnya? Aturan yang harus kita ikuti. Peraturan dari Allah apa? Sholat. Kalau nggak sholat, Berdosa. itu. Terus ada norma kesusilaan. Aturan tentang baik dan buruk. Harus mengikuti. Jadi kita tuh harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kayak misalnya aturan yang baik. Kayak misalnya jujur, sopan, tidak berkata kasar. Kalau yang buruknya apa? Membuli teman. Terus Membuang. apa? Apa? Tahu. Bohong. Buat bohong. Terus berkata yang tidak baik. Itu nggak boleh, itu melanggar norma kesusilaan. Terus nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu apa? Pancasila itu apa? Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila itu ada bermacam-macam nilai-nilainya. Yang pertama dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya itu beriman, berdoa, saling menghormati agama. Contohnya gimana? Contohnya tidak mengejek agama teman, Tidak membunuh.
tidak mengejek agama teman. Itu contoh nilai dari ketuhanan yang Maha Esa. Terus habis itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilainya itu saling membantu, menghargai, tidak memukul teman. Contohnya gimana? Tidak mengejek teman. Ya betul. Terus membantu teman yang jatuh atau kesusahan. Terus sila persatuan Indonesia. Itu nilai-nilainya ada cinta tanah air, rukun, tidak bertengkar. Contohnya bersama-sama gitu apa? Kerja kelompok. Bisa juga. Terus gotong royong, itu juga bisa. Terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilainya adalah di situ itu tuh bermusyawarah dan tidak boleh memaksakan pendapat kita, terus harus menghargai pendapat orang lain. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita ada yang berbeda pendapat, kita harus saling menghargai. Nggak boleh maksa harus ikutin pendapat aku gitu. Itu juga contohnya kayak musyawarah kita milih ketua kelas. Kan kalau memilih ketua kelas, kita musyawarah dulu, kita omongin bareng-bareng kan siapa yang mau dipilih. Ada nggak kayak gitu di kelas? Atau langsung tuh. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilainya itu adil, saling menghargai hak orang lain. Contohnya tidak pilih kasih pas bermain. Tentang sistem pernapasan. Jadi sistem pernapasan itu ada beberapa organ-organ. Pertama hidung. Itu tempat masuknya udara. Terus ada tenggorokan, jalur udaranya. Jadi kalau kita hirup udara kan dari hidung, terus tenggorokan ke paru-paru. Nah, paru-paru itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, terus diafragma itu otot pernapasannya. Nah, fungsi dari organ-organ ini untuk mengambil oksigen untuk tubuh, terus mengeluarkan karbon dioksida yang habis dihirup tadi. Nah, terus cara menjaga sistem pernapasan ini, cara menjaga organ-organ pernapasan ini tuh kita harus menghindari yang namanya asap rokok. Karena itu mengganggu paru-paru, mengganggu pernapasan kita, nanti bisa sesak napas, paru-parunya bisa kena penyakit lah gitu. Terus habis itu kita harus olahraga teratur. Terus habis itu kalau misalnya berdebu, kita juga harus pakai masker supaya terlindungi kitanya. Terus habis itu udah pamil kayak gini. Udah pamil kayak gini. Betul kak? Terus yang kedua ada sistem pencernaan. Nah, organ-organnya itu ada mulut untuk mengunyah makanan. Nah, kerongkongan untuk mengalirkan makanan. Di mulut turun ke kerongkongan. Terus turun ke lambung. Nah, lambung itu tempat untuk mengolah makanan. Terus habis dari lambung baru ke usus halus. Nah, usus halus itu untuk menyerap sari makanan. Habis diolah, diserap sari makanannya. Nah, usus besar itu untuk membentuk feses. Tahu nggak feses itu apa? Kotoran kita. Jadi habis diolah makanannya, habis itu diserap sari makanannya, habis itu
usus besarnya membentuk kotoran kita. Nah, anus itu untuk mengeluarkan kotoran kita. Nah, tempat kita mengeluarkan kotoran kita itu namanya anus. Terus fungsinya itu mengubah makanan menjadi energi, terus menyerap nutrisi untuk tubuh. Kalau kita nggak makan, nggak ada asupan yang kita masukin, nanti kita jadinya lemes, terus kita nggak ada gizi, kayak gitu. Terus cara menjaganya itu makan makanan yang bergizi. Habis itu harus minum air putih yang cukup. Bisa minum air putihnya cukup nggak? Atau jarang minum air putih? Jarang. Nah, itu harus harus diminum sering-sering air putih karena itu penting banget. Terus habis itu hindari makanan yang terlalu pedas. Gak boleh sering-sering makan yang terlalu pedas banget karena nanti lambungnya bisa rusak. Jadinya nanti sakit lambung. Terus habis itu cuci tangan sebelum makan. Nisa kalau sebelum makan cuci tangan nggak? Dibiasakan harus selalu cuci tangan karena kita nggak tahu bawa bakteri apa, ya kan? Ya, terus habis itu ada yang namanya sistem peredaran darah. Organ-organnya itu ada jantung. Nah, jantung itu fungsinya untuk memompa darah. Nah, kalau pembuluh darah itu membawa darah ke seluruh tubuh, kayak dialirkan ke tangan, ke badan, ke kaki. Terus fungsinya untuk mengalirkan oksigen, makanan, dan zat penting ke seluruh tubuh. Terus habis itu mengambil sisa-sisa metabolisme. Habis itu cara menjaganya itu kurangi makan yang berlemak. Terus habis itu juga sama nih, harus rutin berolahraga, terus istirahat yang cukup supaya jantungnya itu nggak cepat rusak. Terus ada yang namanya sistem saraf. Nah, di sistem saraf ini ada organ-organ namanya otak. Otak itu adalah pusat pengendali tubuh. Nah, jadi semuanya itu badan kita ini arahannya itu dari otak. Terus habis itu sumsum tulang belakang, itu jalur pesan saraf. Terus habis itu ada saraf penghubung otak ke seluruh tubuh. Nampak nggak nih yang berjalan-jalan nih? Nah, ini namanya saraf nih. Pokoknya banyak tuh kayak berjalan-jalan gitu, namanya saraf. Terus habis itu fungsinya untuk mengatur gerakan tubuh. Jadi kita tuh gerak itu dikasih arahan sama otak. Terus habis itu mengatur panca indera, mengatur pikiran dan emosi. Terus cara menjaganya kita harus tidur cukup supaya otak kita itu sehat dan bisa bekerja dengan baik. Terus hindari benturan kepala karena jadi kalau misalnya jangan sembarangan tiba-tiba kepalanya dijedotin atau dipukul. Makanya itu kita nggak boleh kalau main sama teman mukul-mukul kepala karena itu bahaya banget, bisa kena saraf-sarafnya. Kalau misalnya terjadot sama kepala Sama bisa juga pokoknya jangan sampai kena benturan kepala gitu. Terus habis itu kurangi main gadget terlalu lama. Nah, Nisa kalau di rumah sering main HP nggak? hari ini sih ya. Enggak, karena ujian. Mulai kurangin tuh, karena itu bisa merusak otak juga. Terus habis itu ada sistem gerak, di mana organ-organnya itu ada tulang. Tulang itu rangka tubuh. Nih yang keras nih tulang tuh. Karena nggak keras nih sini. Otot itu untuk penggerak tubuh. Jadi kita ini bisa bergerak karena ada otot.
Terus sendi itu tempat pertemuan tulang. Sendi-sendi. Terus fungsinya membuat tubuh bisa bergerak, terus menopang tubuh, terus melindungi organ dalam. Kayak misalnya nih tulang rusuk kita ngelindungi jantung sama paru-paru. Nah, gitu. Terus habis itu cara menjaganya konsumsi makanan tinggi kalsium kayak susu, ikan, terus postur duduk yang harus baik. Kayak gini. Nanti tulangnya bisa gimana ya? Kayak berkelok gitu. Nah, jadi kita duduk harus tegak gitu. Nah, kayak gitu. Tegak lurus. Terus habis itu harus olahraga teratur. Terus ada yang namanya sistem ekskresi, pengeluaran zat sisa. Nah, organ-organnya ada ginjal. Ginjal itu untuk menyaring darah, terus membentuk urin. Tahu nggak urin itu apa? Urin itu air kencing. Nah, jadi situlah tempat urin terbentuk. Makanya kita tuh harus banyak minum air putih supaya ginjalnya nggak rusak. Terus habis itu kulit untuk mengeluarkan keringat. Tadinya udah ada belum keringat keluar? Belum. Terus paru-paru mengeluarkan gas sisa. Terus hati menetralisir racun. Terus fungsinya terus fungsinya mengeluarkan zat berbahaya dari tubuh. Nah, ini nih, semua ini untuk mengeluarkan zat berbahaya dari tubuh, terus menjaga keseimbangan cairan. Nah, nih cara menjaganya, minum air yang cukup supaya ginjalnya terjaga, kulit terjaga, paru-paru terjaga. Terus makan makanan yang sehat, menjaga kebersihan tubuh. Terus sistem reproduksi, perkembangbiakan manusia. Ini susah juga ya. Pokoknya kalau di laki-laki tuh namanya penis atau testis. Kalau di perempuan nama organ kita tuh vagina, ovarium, sama rahim. Nah, fungsinya untuk menghasilkan keturunan, terus menghasilkan sel reproduksi, itu sel sperma dan sel telur. Nah, terus habis itu ada panca indera, organ-organnya ada mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Mata untuk melihat, telinga untuk hidung untuk lidah mengecap rasa, kulit merasakan sentuhan. Nah, cara menjaganya harus menjaga kebersihan mata dan telinga. Terus kurangi layar HP karena bisa merusak mata. Terus hati-hati saat pakai benda tajam, tuh entar ada aja tuh kecolok mata, entar kecolok telinga yang kecolok. Gitu. Udah paham kah? Nah, ini dari soal-soal yang udah Nisa kerjain itu udah banyak benarnya. Ada cuma beberapa sedikit aja salahnya tuh, cuma udah banyak benarnya. Dan berarti itu Nisa kan udah banyak paham, udah pinter banget nih, udah bisa banyakin betul. Seneng nggak banyak betul? Nah, yang pilihan gandanya dapat 80 karena ada salah 2. Kalau yang esainya betul semua, dapat 100. Nah, nanti kita harus belajar lagi supaya yang nilai 80 ini bisa jadi 100. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan. Yang Nisa tadi kesehariannya, tadi kan ada main apa? Main tabung-tabungan. sama main lore, kakak tahu? Apa? Main
lore. Enggak, apa itu? Lore itu sama tuh nolongin mama nyuci piring. Oh, bantuin mama cuci piring. Terus ngapain lagi? Itu aja. Itu aja kesehariannya. Iya. Terus selama di sekolah atau di rumah Nisa ada ngerasain masalah nggak gitu? Ada Apa? teman laki-laki mengganggu. Cuma laki-laki mengganggu. Terus? Ya itu terus teman laki-laki mah ejek nama mama Nisa. Terus habis itu Nisa balas nggak? Iya. Tuh, kalau misalnya kita diejek, kita bilangnya baik-baik aja dulu, coba kayak jangan ngejek-ngejek ya, aku nggak suka gitu. Karena kalau misalnya kita balesin kayak gitu, berarti kita sama aja kayak dia, dan dia tuh makin menjadi-jadi nanti. Kadang-kadang Nisa balas, kadang-kadang Nisa lihat. Nah, kita diemin aja, kalau nggak dia makin menjadi-jadi tuh kalau kita balesin terus, karena dia kesenangan dibalesin terus. Ada kawan lainnya. Nah, terus habis itu kalau di rumah ada mengganggu, terus Adik suka iseng. cuman itu ya. Terus selama di sekolah ngerasa nyaman nggak? Kadang juga Kadang-kadang. Iya ya, suka mengganggu ya. Kalau di rumah sih ada orang yang suka ngumpet di rumah teman. Dulu tuh teman yang punya rumah tuh katanya kalau teman-temannya ada di rumah, kiranya ada. oh gitu, kayak misalnya Nisa ke rumahnya gitu, terus Teman-temannya semuanya ada di rumahnya. Bilang ada siapa ngasih itu. kenapa kayak gitu? Nggak tahu udah itu sudah tuh ketahuan nih saya karena sandalnya ada berantakan di rumah itu. Gitu. Berarti masalahnya cuma kalau sama teman-teman aja ya, mau di sekolah atau di rumah gitu. Oke. Jadi kita akan belajar cara menjawab dan bertanya. Kalau misalnya kita mau bertanya, biasanya Nisa kayak gimana? Misalnya kayak Mau bertanya ke guru gitu, gimana biasanya? Bu ini fungsinya apa Bu? Langsung nanya. Iya. Itu kalau misalnya sama teman, kalau mau pergi ngaji, Aira kamu ngaji jam berapa, kita pergi jam 3. Nah, jadi kalau misalnya kita bertanya di kelas misalnya, kita harus tahu dulu pertanyaan kita tuh apa dan udah jelas atau belum. Kita tuh harus tahu apa yang mau kita tanyain. Terus habis itu sebelum bertanya kita harus mengangkat tangan dulu. Angkat tangan, baru kita tanya ke ibu, maksud dari sistem pernapasan itu apa ya Bu? Nah, kayak gitu caranya, harus angkat tangan dulu, terus kita harus tahu apa yang kita mau tanyain. Nah, kalau misalnya Nisa pernah nggak gugup kalau misalnya mau bertanya gitu? Nah, atau lupa. Nah, kalau misalnya takut lupa atau gugup, kita catat dulu apa yang mau kita tanyain. Nah, pas mau nanya, udah kan angkat tangan dulu. Habis itu nanya. Nah, baru kita bacain aja pertanyaan kita tadi supaya kita nggak gugup dan lancar kita tanyanya gitu. Nah, terus kalau misalnya menjawab, caranya itu pertama kita pahami dulu apa yang ditanyain. Kalau misalnya kita belum paham, jangan langsung jawab, karena takutnya nanti jawabannya nggak pas kan. Nah, jangan nanti kayak misalnya orang nanya itu karena kita mau buru-buru jawab, padahal kita belum paham, kita jawabnya jadi ke Z. Nah, jangan kayak gitu. Jadi kita pahami dulu. Oh, yang ditanya itu tentang organ pernapasan, tentang sistem pernapasan yang ditanya. Oh, berarti jawabannya itu ini. Nah, cara kita menjawabnya itu harus pakai kata-kata yang jelas dan tidak muter-muter.
kayak langsung ke intinya aja gitu. Oh, sistem pernapasan itu organnya ada ini, ada ini gitu. Jangan muter-muter karena nanti bisa pusing sendiri, terus bisa bingung sendiri juga. Terus orang lain, kalau misalnya kita bingung, orang lain juga ikut bingung kan gitu. Kalau menjawab juga kita harus angkat tangan dulu, misalnya siapa yang menjawab, angkat tangan dulu baru kita jawab. Karena kalau misalnya langsung jawab aja semuanya nggak tahu mana mau didengar kan ya gitu. Jadi kita harus pahamin dulu apa pertanyaannya, angkat tangan, terus baru kita jawab dengan bahasa yang benar, terus dengan kata-kata yang jelas. Habis itu nggak perlu muter-muter yang panjang-panjang lebar, langsung ke intinya aja. Tuh, kayak yang kakak contohin tadi. Ditanya, ginjal itu apa fungsinya? Apa fungsi dari ginjal? Kata. Nah, kalau misalnya mau jawab pertanyaan, kalau misalnya Nisa kayak takut muter-muter atau apa, misalnya kayak aja dulu kata-katanya. Atau misalnya takut lupa, takut grogi, kita catat aja. Pokoknya tiap kita mau bertanya atau menjawab, kita catat aja dulu apa pertanyaannya, apa jawabannya gitu, supaya kita nanti nggak bingung mau jawabnya, mau nanyanya gitu. Nah, coba ya. Oke, apa fungsi dari ginjal? Iya, coba Nisa. Menyaring darah, Ya, apa Nisa? fungsi dari tenggorokan. Nah, kayak gitu caranya. Perubahannya gimana? Udah ngerti sekarang belajarnya, udah mulai ngerti dari yang kemarin. Terus udah mau belajar. Semoga masih lagi ya. Soalnya ini pertemuan terakhir tuh, saya itu udah kuliah lagi. Jadi kayaknya salah hubungan lagi. Makasih banyak ya Bu. Iya Kak. Iya. Makasih ya kakak. Iya Nisa.